Um, Pintar. I got this. Terima kasih banyak to all the people and to Indonesian fans. Sampai jumpa. Pencapaian timnas Indonesia untuk sampai di titik seperti sekarang ini jelas nggak datang begitu aja alias ujuk-ujuk. Ada namanya sebuah proses panjang yang harus dijalani, terutama untuk menciptakan tim seperti ini. Dan siapa sangka kita bisa menutup tahun 2024 kemarin dengan duduk di posisi ketiga grup J Crown ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di luar setelah itu ada yang namanya dinamika dan lain-lain. Ya, masuknya Patrick Kluivert, Danny Langsat, serta Alex Pastor. Selain akan membuat tim ini makin banyak disorot, juga diyakini akan semakin membuat para pemain grade A lainnya makin mantap untuk gabung ke timnas Indonesia. Nah, dengan semua hal yang ada, wajar saja jika probabilitas tim Garuda untuk lolos ke Piala Dunia pun juga makin besar adanya. Bulan Maret 2025 menjadi bulan yang terpenting, lantaran di bulan itu juga terdapat momentum jeda internasional yang berguna bagi para pemain diaspora. PSSI sendiri sebenarnya sudah menyiapkan beberapa nama dari pemain keturunan untuk dinaturalisasi, misalnya oleh Romani dan Jairo Riedewald. Untuk Ole misalnya, dia yang paling punya peluang besar untuk dinaturalisasi duluan, karena dia sendiri sudah pernah datang ke Indonesia dan bertemu Pak Erick Thohir. Lalu untuk Jairo, dia juga sekarang sedang didekati langsung oleh Patrick Kluivert agar gelandang 28 tahun itu mau bergabung bersama skuad Garuda. Nah, menariknya ada satu nama lain yang bakal menjadi gebrakan dari PSSI selain Ole dan Jairo. Ia adalah Emil Audero yang diyakini bisa saja dinaturalisasi. Ya, mengingat pengalaman dan jam terbang yang dapat sesuai dengan skema skuad Garuda saat ini, di bawah asuhan Patrick Kluivert, timnas akan disulap menjadi pasukan yang di dalamnya berisikan beberapa pemain yang menjadi andalan di klubnya masing-masing. Ya, seperti yang kita tahu bahwa Kluivert dikenal menitik beratkan yang namanya jam terbang, dan oleh karena itulah Audero setidaknya bisa masuk ke dalam skema timnas besutan Kluivert. Apalagi diketahui bahwa Emil memiliki porsi menit bermain yang bisa dibilang cukup, yakni ada sekitar angka 42% menurut data statistik dari Transfermarkt. Tentu menilik potensi Emil merapat ke timnas yang sepertinya makin dekat ini. Kiper Como 1907 itu juga diketahui sudah memberi kode positif menyitat sebuah video yang diunggah di akun Instagram klubnya yang tampak berterima kasih kepada para penggemar Indonesia dan mengakhiri pesannya dengan kata sampai jumpa. Terima kasih banyak to all the people and to Indonesian fans. Sampai jumpa. Sontak, unggahan tersebut menarik perhatian dari banyak pihak yang menafsirkan ucapan itu sebagai kode bahwa ia akan memperkuat skuad Garuda pada bulan Maret nanti. Emil memang memiliki darah Indonesia dari sang ayah Edi Mulyadi yang berasal dari Indonesia dan telah lama dikaitkan dengan skuad Garuda. Ya, pada masa lalu Emil Audero lebih memilih untuk fokus mendapatkan tempat di timnas Italia. Meskipun demikian, apa yang dikatakannya sekarang telah berubah pikiran. Maka dari itulah jika benar Emil kini mempertimbangkan opsi membela skuad Garuda, keputusan ini akan menjadi momentum besar bagi sepak bola nasional. Pasalnya penampilannya yang konsisten sebagai kiper utama menjadikannya salah satu kiper terbaik di Serie A dan tentu akan meningkatkan daya saing timnas Indonesia dalam menghadapi lawan-lawan berat di kualifikasi Piala Dunia. Dukungan luas dari para supporter dan potensi dirinya mengenakan seragam merah putih juga semakin menegaskan kedekatan emosionalnya dengan tanah leluhur. Ya, tak bisa dipungkiri dengan potensi besar yang dimiliki Emil Audero, kehadirannya di timnas Indonesia bisa menjadi tambahan kekuatan yang sangat berarti. Apalagi menariknya Emil Audero yang memiliki darah Indonesia dari ayahnya Edi Mulyadi mengetahui banyak hal tentang tempat leluhurnya. Ya maklum, meski kini berpaspor Italia dan berkarir sepak bola di negeri Pisa, Emil Audero diketahui memang lahir di Indonesia, tepatnya di Mataram.
Dan diketahui dalam sesi tanya jawab yang diunggah akun resmi Como di Instagram @komofootballindonesia pada pertengahan pekan lalu, beberapa pertanyaan menarik yang dijawab Emil Audero adalah perihal ibu kota Indonesia. Jakarta. But I think in a few years they're gonna change it, right? Yeah. Selain itu pun, Emil Audero juga pasti menjelaskan soal berbagai candi di Indonesia. And in Yogyakarta, you have the Prambanan and the Borobudur. In Bali, you have a lot of temple. One of them is, for example, is Tanah Lot. Emil juga mengetahui para pemain yang membela timnas Indonesia, dan salah satunya ia sebutkan adalah Jesus bek Garuda yang bermain di Venezia. Mantan kiper Juventus itu juga kemudian menutup sesi tanya jawab itu dengan cukup jahil saat diminta menyebutkan satu kata berbahasa Indonesia. Pintar. I got this. Tentu menilai gelagatnya ini, Emil Audero nampaknya ingin pamer ke media Italia bahwa ia begitu bangga dengan Indonesia hingga tak luput dalam menjawab pertanyaan soal tanah leluhurnya. Nah, di lain sisi kabar bergabungnya Emil Audero ke timnas ini, mau tak mau pun nantinya dia akan menjadi saingan dari Marten Pas yang saat ini telah menjadi seorang kiper andalan untuk skuad Garuda. Yang merespon itu, Marten Pas mengaku tidak mempermasalahkan kehadiran Emil Audero ke timnas Indonesia, bahkan dia sendiri telah mengatakan bahwa sesama punggawa tidak boleh egois. Bukan hanya itu juga, Pas selalu memberikan sebuah dukungan penuh kepada rekan-rekannya, terutama bagi mereka yang baru memulai, karena menurutnya semua perjuangan ini hanya demi Indonesia. Baginya tidak ada ego dan tidak masalah bagi siapapun yang ingin bermain untuk timnas Indonesia karena ini merupakan tugas dalam mendukung negara Indonesia. Pemain FC Dallas tersebut juga mengatakan bahwa siapapun yang bakal bermain untuk membela skuad Garuda harus saling mendukung. Pas kemudian juga menekankan bahwa sebagai pemain, ia akan selalu berusaha memberikan yang terbaik seperti yang lainnya. Nah, tidak gentarnya Marten Pas jelang kehadiran Emil tersebut, di lain sisi juga membuat kiper legenda timnas Kurnia Mega justru mengakui kalau skuad Garuda tak membutuhkan sosok Emil Audero. Ya, meski tak lagi aktif mencuri pemain, namun ex-pemain timnas tersebut mengaku tetap mengikuti perkembangan timnas Indonesia, di mana terakhir ia juga mengikuti tim Merah Putih yang berjuang di ASEAN Cup 2024. Kurnia Mega juga mengakui bahwa ia selalu melihat performa setiap kiper yang beraksi di timnas Indonesia, dan saat ditanya bagaimana performa kiper skuad Garuda, Kurnia Mega mengatakan bahwa ia akan selalu mendukung. Ia memuji Marten Pas yang memang selalu bagus bersama timnas Indonesia, di mana menurutnya Marten Pas memang salah satu kiper bagus yang memiliki banyak pengalaman. Untuk itulah ia selalu mendukung siapapun kiper yang diturunkan dan juga membela tim Merah Putih di setiap laganya. Namun anehnya, mengetahui langkah PSSI yang dikabarkan akan menggait nama Emil Audero untuk menambah posisi kiper skuad Garuda di era ini, Kurnia Mega justru mengatakan bahwa sebenarnya ini tak terlalu diperlukan. Menurutnya, saat ini sudah banyak kiper bagus milik timnas Indonesia, apalagi Marten Pas juga sudah menjadi andalan di mistar gawang. Ia pun bahkan juga menekankan bahwa Indonesia tak kehabisan kiper bagus, sehingga menurutnya ini tak diperlukan. Kan kita juga punya kiper Sirus Margono ya, kalau tidak salah. Menurut saya untuk di posisi penjaga gawang sudah lebih dari cukup. Dengan adanya Marten Pas, Hernando Ari, Riyandi, Nadio, terus ada Cahya Supriyadi juga kiper muda kita. Jadi sudah banyak.